Ustadz, bagaimana cara membantah ateis bahwa surga dan neraka itu nyata dengan bukti atau logika karena mereka kurang yakin dengan dalil? Jazakallah khairan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulnya, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Di dalam surat Fatir, "Fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Ia kehendaki, maka janganlah engkau membebani, menghancurkan dirimu wahai Muhammad hanya untuk memberi hidayah kepada mereka. Innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, wahai Muhammad, kewajibanmu hanyalah menyampaikan, adapun menghisab adalah urusan kami Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi agar kita tidak terlalu berlebihan untuk memaksakan diri berpikir sesuai cara berpikir mereka. Kita cukup menyampaikan yang benar, mereka tidak terima, khalas. Wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, di antara ciri orang-orang yang beriman apabila mereka mendengarkan ucapan-ucapan sia-sia yang tidak ada manfaatnya, a'radu anhu, mereka segera berpaling meninggalkan ucapan tersebut, wa qalu, dan mereka mengatakan, bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, goodbye, salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Mohon maaf, kami tidak ingin mencari-cari orang-orang yang jahil. Kami tidak ingin membebani diri hanya untuk memberi hidayah orang-orang yang jahil. Kemudian kata Allah pada ayat setelahnya, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling pantas mendapatkan hidayah. Ini yang pertama. Yang kedua, secara logika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kehidupan ini dengan al-adl. Semuanya berada di atas keadilan. Tapi ternyata ada sebagian manusia yang meninggal dalam keadaan dizalimi. Maka disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam salah satu pelajarannya, kalau orang yang berpikir dengan logika yang sehat, seharusnya orang ini pasti akan mendapatkan haknya. Maka kalau dia tidak bisa mendapatkannya di dunia, akan ada suatu tempat dia mendapatkannya. Ada orang yang terbunuh tidak bersalah dibunuh, maka pasti dia akan mendapatkan haknya cepat atau lambat. Kalau dia tidak dapatkan di dunia, logika yang sehat, akal yang sehat memiliki konsekuensi di mana dia harus mendapatkan haknya tersebut. Fa'abadzalimuna illa kufura. Akan tetapi jangankan logika yang kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengajak mereka berpikir saja, mereka tidak mau. Pernah datang orang-orang ateis kepada Abu Hanifah rahimahullah. Imam Nu'man ibn Thabit, imamnya madhab Hanafi. Datang orang-orang ateis, mereka mengatakan, ya imam, kami tidak percaya alam semesta ini ada yang menciptakannya. Kami tidak percaya adanya Allah. Lalu kata Imam Abu Hanifah, oh ya, baik. Bagaimana menurut kalian? Ada kapal datang dari negeri A, membawa barang yang sangat banyak, barang dagangan yang sangat banyak, menuju ke negeri B. Sampai di negeri B ini dilakukan bongkar muatan. Muatan tersebut dikeluarkan dan dimuat lagi muatan yang sudah menanti di pelabuhan daerah B ini, negeri B ini. Dan perjalanan dari negeri A yang sangat jauh, ratusan kilometer, berhari-hari berbulan-bulan, ke negeri B tersebut, kapal tersebut berjalan tanpa nahkoda. Dan barang yang turun naik tadi berjalan tanpa ada yang memanggulnya, berjalan seperti itu saja. Terjadi secara otomatis. Tidak ada yang mengendarai kapalnya, sampai di pelabuhan bongkar muat tidak ada yang menjadi operatornya. Semuanya terjadi begitu saja.
Orang-orang ateis tadi mengatakan, mustahil wahai imam. Mustahil kapan kapal bisa berjalan ratusan kilometer dari satu negeri ke negeri berikutnya, melakukan bongkar muat, lalu kembali lagi, tanpa ada yang mengendarai kapal tersebut. Mustahil. Kata Abu Hanifah, subhanallah, hanya perkara kecil masalah kapal dan bongkar muat. Kalian mengatakan mustahil kalau berjalan sendiri, tanpa ada operatornya, tanpa ada yang melakukannya, lalu bagaimana dengan matahari yang tidak pernah meleset, bulan yang selalu tertib sampai datang kembali hilal, lalu purnama, kembali hilal, dan seterusnya, siang dan malam, tidaklah siang mendahului malam dan tidak pula malam mendahului siang. Lalu kalian mengatakan ini tidak ada yang mengaturnya? Fabuhital ladzi kafar. Akhirnya mereka pun pulang, ternyata selama ini cara berpikir, kaidah berpikirnya yang salah. Bukan objek yang mereka pikirkan itu yang salah. Tapi pijakan cara berpikirnya. Seperti tadi kita contohkan, orang yang mengatakan, kalau Allah memiliki sifat ini, makhluk memiliki sifat ini, maka kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini cara berpikirnya yang salah. Bukan objek yang menjadi apa yang dipikirkan yang salah. Baik. Dan tadi kembali untuk berhadapan dengan ateis seperti ini, innaka la tahdi man ahbab. Innama 'alaikal bala. Kita hanya cukup menyampaikan. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Tidak usah mengorbankan diri hanya untuk membuat mereka ridha. Nasallahu alaihi wasallam.